Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Subkarwati. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ini materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Baik, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, saya sekedar mau mengecek pengetahuan anak-anak terhadap ciri teks deskripsi. Ingat bahwa teks deskripsi objeknya adalah bisa benda, hewan, tumbuhan, orang, tempat, atau peristiwa. Isinya adalah rincian dari objek berdasarkan pengamatan penulis, dan tujuannya adalah menggambarkan objek secara jelas kepada pembacanya. Masih ingat kan? Baik, anak-anak, struktur teks deskripsi seperti apa? Kita akan coba telaah ya. Bagian-bagiannya seperti apa? Inilah yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Jadi tujuan yang akan kita capai dari video pembelajaran ini adalah kamu bisa menyimpulkan struktur teks deskripsi, dapat menjelaskan ciri dari setiap unsur dalam struktur teks deskripsi, dan yang paling penting adalah dapat mengevaluasi ketepatan struktur dari sebuah teks deskripsi, baik yang ditulis orang lain atau yang kamu tulis sendiri. Jadi kalau pengetahuan tentang ini lengkap kamu miliki, kamu akan mampu menciptakan teks deskripsi yang benar dari segi strukturnya. Oke, selamat mengikuti pembelajaran ini. Ya anak-anak, struktur teks deskripsi terdiri dari yang pertama identifikasi umum, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Bagaimana penjelasan atau ciri dari setiap unsur teks deskripsi ini? Yuk kita lanjutkan videonya. Seperti tadi dikatakan atau saya jelaskan bahwa ada 3 unsur pembangun teks struktur deskripsi. Jadi teks deskripsi itu sama seperti sebuah bangunan ya, ada unsur-unsur pembangunnya, dan unsur pembangunnya tadi sudah saya katakan adalah identifikasi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Apa identifikasi umum? Di dalamnya akan ada diuraikan oleh penulis adalah identitas-identitas umum dari objek deskripsinya. Karena objek deskripsi itu banyak, maka nanti akan punya ciri sendiri identitas yang dibutuhkan di bagian identifikasi umum. Yang kedua, unsur deskripsi bagian. Di bagian ini, penulis akan menggambarkan secara rinci fisik dan sifat dari objek deskripsinya. Kembali lagi, tergantung kepada objeknya apa, maka nanti deskripsi bagiannya juga sangat khas dari setiap objek deskripsi. Berbeda-beda tentunya. Cara mengembangkannya juga berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Biasanya di bagian ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan umum terhadap objeknya, lalu kalimat ajakan, ada kesan juga, lalu ada kalimat ajakan bisa atau kalimat pertanyaan dari penulis kepada pembaca berkait dengan objek deskripsi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan lebih lanjut akan saya jelaskan dan contohkan bagaimana semua unsur dari teks deskripsi. Baik, kita mulai. Identifikasi umum. Di bagian ini, sekali lagi penulis akan menjelaskan identitas umum dari objek deskripsinya. Kalau ya objeknya adalah orang, maka akan dijelaskan siapa nama orangnya, kapan dia lahir, usianya berapa, tinggalnya di mana, asalnya dari mana, dan pekerjaannya apa. Jelas ya? Jadi ini kalau khusus tentang orang. Saya contohkan ya. Ibu buatku luar biasa. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada saya menemani beliau di usia senjanya. Ibu Juriah namanya. Nama panggilannya Uju. Saya memanggilnya Mama.
Cucu-cucunya akan memanggilnya dengan sebutan Enin. Beliau sudah sangat sepuh, usianya sudah hampir 80. Mama saya yang lahir tanggal 7 Juli 1945 di Tasikmalaya ini memiliki 7 orang anak, 13 cucu, dan 5 cicit. Ia sudah dari tahun 1962 tinggal di Jakarta sejak menikah. Oke, itu contohnya ya. Jadi ibu ini dijelaskan siapa namanya, nama panggilannya apa, dia lahir di mana, tinggalnya di mana, dan hal-hal yang semua berkaitan dengan identitas tokohnya. Cukup jelas ya. Jadi kalau identifikasi umum khusus tentang orang minimal seperti ini. Dikembangkan lagi nanti dengan bahasa yang indah boleh-boleh saja. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau objek deskripsinya hewan atau tumbuhan? Ya, kamu bisa menuliskan nama hewannya atau tumbuhannya dari jenis apa, usianya berapa, dapat dari mana atau asalnya dari mana, jika belinya di mana dan harganya berapa. Jika boleh dikasih berarti dikasih oleh siapa dan kapan dikasihnya. Seperti itu ya, terutama untuk hewan-hewan kesayangan. Tentang hewan, tumbuhan, benda hampir sama seperti ini ya, cara membuat identifikasi umumnya. Kita lihat contohnya. Saya memiliki hewan kesayangan yaitu seekor ular. Ular ini saya beri nama panggilan kesayangan si Snaky. Snaky adalah jenis ular piton. Snaky saya dapat dari ayah ketika beliau baru pulang dinas dari Papua. Saat itu Snaky baru berusia 2 bulan. Sekarang usianya sudah hampir 2 tahun ya. Jadi di bagian identifikasi umum kita belum menjelaskan, belum menggambarkan deskripsi objeknya, tetapi baru memperkenalkan identitasnya. Cukup paham ya? Oke, sekarang kita ganti lagi slide-nya. Lalu bagaimana kalau itu sebuah peristiwa atau acara? Ya, bagaimana membuat identifikasi umumnya? Yaitu menuliskan nama peristiwa atau acaranya, kapan terjadinya peristiwa atau acaranya itu, di mana terjadinya, apa tujuan dilaksanakannya acara, kalau itu acara ya, tapi kalau misalnya sebuah peristiwa kecelakaan nggak mungkin dituliskan apa tujuannya ya. Baik, dan siapa-siapa aja yang ada di dalam peristiwa atau acara tersebut. Oke, contohnya adalah hari Kamis tanggal 13 Agustus 2021 di sekolah ada syuting pembuatan film dokumenter sederhana. Kegiatan dilaksanakan setelah pelaksanaan PJJ. Kegiatannya dadakan. Pemeran di film itu adalah Siti Naila, peserta didik kelas 9. Pembuatan filmnya sederhana karena hanya memanfaatkan telepon seluler. Film sederhana ini bertujuan mendokumentasikan siswa yang merasakan kerinduannya bersekolah. Mau tahu bagaimana proses pengambilan gambarnya? Simak ya teks berikut ini. Tuh ya, ini khusus untuk sebuah peristiwa. Kamu boleh kembangkan jadi lebih keren lagi dari contoh ini ya. Baik, sekarang kita pindah ke bagian deskripsi bagian. Di bagian unsur kedua dari teks deskripsi, yaitu bahwa teks di bagian deskripsi bagian, seorang penulis akan menggambarkan objek deskripsinya secara rinci. Kan namanya juga teks deskripsi, artinya gambaran. Jadi menggambarkan dengan jelas, dengan kekuatan kata dan kalimat, dengan tujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas tentang objek deskripsinya. Ya, boleh apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang dirasakan, apa yang didengarkan terhadap semua objeknya diuraikan dengan kalimat yang indah dan sejelas-jelasnya. Baik ya. Oke. Nah, cara mengembangkan deskripsi bagian itu bisa ini kalau khusus tentang orang ya. Tubuhnya bisa secara umum, lalu wajahnya, nah nanti lanjutkan sifat. Jadi bisa nih 3 paragraf minimal dari deskripsi bagian. Contohnya akan Ibu berikan berikut ini. Mama memiliki postur tubuh yang mungil, tinggi badannya hanya sekitar 140 cm, berat tubuhnya pun tidak sampai 40 kg. Dia paling mungil di antara semua saudaranya, begitupun di antara kami anak-anaknya. Wajah Mama sangat khas sebagai wanita sepuh pada umumnya. Wajahnya bulat,
Wajahnya yang bulat sudah dihiasi kulit yang mulai keriput. Di dahinya mulai banyak guratan-guratan jelas. Ketika tersenyum atau bicara, maka akan terlihat gigi-giginya yang tinggal sedikit alias ompong. Biarpun begitu, sisa-sisa kecantikannya tampak masih ada kalau dia tersenyum. Baik, mama saya pejuang tangguh. Sejak ditinggal suami atau bapak saya tahun 1987, beliau mampu berperan sebagai ibu sekaligus bapak. Dia berusaha bekerja sekuat tenaga menghidupi dan membesarkan ketujuh anaknya. Orangnya taat beribadah. Walaupun sibuk, beliau tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran setiap habis maghrib. Bahkan seminggu sekali setiap malam Jumat, beliau selalu rajin mengaji bersama ibu-ibu lain di lingkungan rumah tinggalnya. Kini di usianya yang senja beliau tinggal bersama anak keempat, menghabiskan waktu bersama anak, menantu dan cucunya. Meskipun tak segesit waktu mudanya, langkahnya mulai pelan dan tertatih, pendengarannya pun sudah mulai berkurang. Meskipun begitu, sholatnya tidak pernah tinggal, dia masih mampu membaca Al-Quran dengan baik. Sifat penyayangnya sangat kuat, dia rajin memberikan uang pada cucu, cicit dan siapapun anak kecil yang datang menemuinya. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang kalau sebuah peristiwa, maka dideskripsikan peristiwanya. Peristiwa awalnya bagaimana, selanjutnya dan selanjutnya gitu ya. Ini kalau sebuah peristiwa. Ibu contohkan yang berikut. Adegan pertama, ini masih yang tentang pembuatan dokumenter ya. Ibu ulangi. Adegan pertama adalah pengambilan gambar ketika siswa masuk gerbang. Pemain yang berseragam batik sekolah lengkap dengan tas lempangnya diminta untuk berada di luar gedung sekolah dulu. Dia harus melakukan adegan berjalan masuk ke gerbang. Syuting bagian ini hanya sekali pengambilan gambar. Begitu perintah action dari gurunya, Siti Naila yang manis melangkah santai mulai dari gerbang sampai di dekat taman tengah gedung sekolah. Adegan kedua berbeda dengan adegan sebelumnya. Gurunya meminta dia berdiri sambil memandang bagian gedung dengan menghadirkan perasaan rindu. Adegan ini diambil sampai mengulang 3 kali. Di pengambilan pertama, Naila terlalu cepat berjalan dan belum mampu menghadirkan rasa rindu. Begitu saat pengambilan gambar 2, begitupun saat pengambilan gambar 2. Akhirnya saat mengambil gambar ketiga barulah didapat adegan yang perlahan dan begitu jelas ekspresi kerinduan saat ia memandangi sisi gedung sekolah yang gagah dan bernuansa biru itu. Ya, ini hanya contoh, Ibu hanya ambil 2, belum selesai sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan cukup jelas. Nah, sekarang bagian akhir dari teks deskripsi namanya adalah penutup. Di bagian ini biasanya penulis akan memberikan kesimpulan umum dari objek deskripsi, ada kesan penulis terhadap objeknya, ada pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan kepada pembaca terkait dengan objek deskripsi. Ibu contohkan. Ini di bagian yang menceritakan tentang Mama ya. Mama memang sosok yang sempurna buat saya. Saya begitu menyayangi dan meneladani semua kebaikan yang dilakukan sebagai seorang ibu. Ini kesimpulan ya. Dia rajin ibadah baik pada siapapun, selalu berjuang maksimal untuk anak-anaknya dan tak pernah mengeluh. Yuk selagi masih ada, sayangilah ibumu sepenuh hati karena ibu merupakan orang yang paling berjasa di kehidupan kita masing-masing. Ini kalau yang tentang ibu ya. Sekarang contoh kita simpulkan ya. Untuk contoh yang lain nanti di video yang lain kita akan sajikan. Baik, kesimpulan kita mudah-mudahan jelas semua ya apa yang sudah diutarakan di video pembelajaran ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran video ini adalah bahwa struktur teks deskripsi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama identifikasi umum, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Apa ciri identifikasi umum? Mudah sekali. Di dalamnya penulis akan memperkenalkan objek dari segi identitasnya. Ya. Lalu bagian yang kedua namanya deskripsi bagian. Di bagian ini biasanya penulis akan menggambarkan secara rinci setiap bagian dari objek deskripsi ya, dengan kekuatan kata dan kalimat. Dan bagian ketiga dari struktur teks deskripsi adalah penutup. Ciri penutup di dalamnya biasanya penulis menyimpulkan objek, menyampaikan kesan utamanya terhadap objek, serta ada pertanyaan boleh atau pernyataan yang disampaikan kepada pembaca berkait dengan objek deskripsi.
Demikian pembelajaran bahasa Indonesia di video kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, pesan dari saya, terus semangat belajar. Karena belajar adalah sebuah proses. Nikmati dan lakukan dengan ikhlas, insya Allah manfaatnya akan kembali datang kepada kamu di hari ini, hari esok, atau hari masa depan kalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.